Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dapat beribadah di bait suci-Mu ini. Biarlah lewat ibadah kami pada saat ini nama Tuhan dimuliakan. Bapa Sorgawi, kami mau disapa oleh firman-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami dan fokuskanlah pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi perisai, menjadi kekuatan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Horas untuk kita semua. Firman Tuhan, khotbah untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Orait labora. Kalimat ini berasal dari bahasa Latin yang mengartikan berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Jadi orang Batak pun di Tapanuli, kalau dikatakan dalam bahasa Latin orait labora, dalam bahasa Batak juga ada yang sesuai dengan ini. Istilah ini tren di Tapanuli, maduma. Mangula, martangiang, dungi, mangula. Manang. Martangiang, dungi, marhubas. Berdoa dan bekerja. Ini bagaikan dua buah mata rantai yang tidak dapat terpisahkan. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Kalau hanya berdoa tanpa bekerja, itu salah. Atau sebaliknya, bekerja saja tanpa berdoa, itu juga salah.
Jadi berdoa dan bekerja ini suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Apa hubungan antara doa dan pekerjaan? Doa dapat menjadi daya dorong. Sudah digabung Orait Labora, Maduma ini di dalam kehidupan setiap manusia. Orait Labora, berdoa dan bekerja. Santo Benediktus mencanangkan kalimat ini kepada semua pastor-pastor dan semua warga jemaat, bahkan kepada lapisan masyarakat di abad ke-6, supaya kehidupan setiap gereja, supaya kehidupan setiap individu maupun kelompok, supaya hidup dalam doa di dalam setiap pekerjaannya. Jangan ada pekerjaan yang dilakukan tanpa doa. Ini harus seiring, satu paket, berdoa dan bekerja. Ini harus dilakukan oleh setiap orang. Sama halnya sebagaimana dikatakan Yakobus, iman pada hakikatnya adalah mati kalau tidak disertai dengan perbuatan. Namate do hapurseaon ia somardongan pangulaon. Dan saya holan hapurseaon di peop. Tidak cukup hanya iman itu, tetapi dia juga berbuat, bertindak, melakukan aktivitasnya, melakukan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja tanpa berdoa bagaikan tubuh tanpa jiwa. Topik minggu kita pada hari ini, bekerja untuk Tuhan, marhubas dituhani. Bekerja adalah bagian dari hidup manusia. Setiap manusia harus bekerja, harus beraktivitas di dalam kehidupannya. Pekerjaan yang dilakukan manusia itu menjadi saluran berkat dari Allah. Pekerjaan yang kita kerjakan itulah jalan Tuhan untuk memberikan segala kebutuhan kita. Pekerjaan yang kita lakukan itulah jalan Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi setiap manusia wajib bekerja, melakukan aktivitasnya di dalam setiap perjalanan hidupnya. Setiap manusia wajib bekerja dan juga sampai pada hari ini. Saat ini kita harus bekerja. Dalam 2 Tesalonik 3 ayat 10b dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah ini, itu firman Tuhan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nasora mangula, unang maibana
mangan. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita pada saat ini bahwa Tuhan Yesus sendiri juga bekerja sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian Yesus berkata. Bekerjalah dengan setulus hati. Bekerjalah untuk Tuhan. Bukan karena dipaksa. Bukan karena ada majikan. Bukan karena melihat upah. Tetapi bekerjalah untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja dengan setulus hati. Bekerja untuk Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Cintailah pekerjaanmu. Jangan iri terhadap orang lain karena pekerjaannya. Sekecil apapun pekerjaanmu, cintailah itu dan bekerjalah dengan setulus hati dan bekerjalah untuk Tuhan. Orang yang selalu bersungut-sungut dalam pekerjaannya, dia tidak akan puas di dalam melakukan pekerjaannya itu. Dan dia tidak akan bersyukur di dalam setiap pekerjaannya karena dia selalu bersungut-sungut. Khotbah ini juga mengingatkan semua umatnya bahwa anggaplah pekerjaanmu itu ibadahmu kepada Tuhan. Dan ketika kamu melakukan pekerjaan itu, kamu tetap semangat, kamu tetap mensyukuri. Apapun aktivitasmu, apapun pekerjaanmu, sekecil apapun pekerjaanmu, bekerjalah untuk Tuhan. Tetapi kita harus mengingat juga, apa itu? Keluaran 34 ayat 21. Itu tadi sudah hukum Taurat yang keempat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Tetapi dalam kenyataan bagi banyak orang, semua hari-hari itu, waktu itu dipakai untuk melakukan pekerjaannya. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, pada hari yang ke-7 kita berhenti untuk melakukan ibadah kita. Ini juga harus kita cermati di dalam perjalanan hidup kita. Muliakanlah Tuhan dalam setiap pekerjaanmu, karena Tuhanlah yang memberi pekerjaan kepadamu. Dan setiap manusia menerima upahnya dari Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan setiap manusia, sebagaimana saya katakan tadi, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menemukan kekurangan, kesalahan di dalam pekerjaan kita, maka kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman. Karena Tuhan tidak memandang orang.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari yang kita jalani di dalam perjalanan hidup ini, kebanyakan waktu dan energi kita untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan aktivitas kita. Mari, bekerjalah untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya setiap pekerjaan, aktivitas kami senantiasa, kami mau tetap bersyukur kepadamu, bahwa Engkaulah yang memberikan kesehatan kepada kami, Engkaulah yang memberikan pekerjaan kepada kami. Apapun pekerjaan kami Bapa yang telah Engkau berikan, baiklah itu kami kerjakan dengan setulus hati, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati warga jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Biarlah lewat firman-Mu yang telah menyapa kami, menjadi kekuatan, menjadi perisai di dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan, semua warga jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang menuntun, biarlah Tuhan yang menyertai di dalam setiap aktivitasnya. Kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang sakit menahun, juga dalam pemulihan, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapa Sorgawi, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan lewat pengobatan, lewat obat yang telah dikonsumsi Tuhan. Tolonglah warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah yang menyertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.